Terjebak satu malam yang indah. Bab 126. Iya, Mas. Tapi sedih, aku nggak bisa ada di sana. Mereka keluarga keduaku, Mas. Yang selama ini sering aku abaikan, sebab masalah yang datang dalam hidupku, Liri Ernia, yang sudah 2 hari sejak kepergian orang tua Almira, dia masih juga bersedih. Kasih hadiah Al-Fatihah lagi. Itu yang beliau butuhkan, bukan? Balas Awan, yang membuat Ernia sontak menarik nafasnya panjang lalu membuangnya perlahan. Istri Awan bergumam lirih, dengan wajah yang tertunduk dan mulut yang komat kamit. Bukan baca mantra ya, tapi baca doa. Setelah meraup wajah, Ernia menghela nafasnya panjang. Lantas menatap suaminya lekat-lekat. Kalau Mun sudah bisa diajak pergi jauh. Kita tengok ke Jakarta ya, Mas, ucap Ernia. Masih dengan mata yang berkaca-kaca. Siap, kamu telepon Mira. Beri dia dukungan, dan hibur dia, ya. Kamu sendiri, jangan larut begitu. Tidak baik meratapi kematian, ujar Awan. Ernia mengangguk, dan segera mengambil ponselnya untuk melakukan panggilan dengan sahabatnya. Cukup lama, panggilan Ernia tak juga terjawab. Hingga panggilan yang ke-11, Almira menjawab panggilan Ernia. Mir, aku turut berduka cita, ya. Kamu. Terima kasih, Ar. Maafkan segala kesalahan Papa dulu, ya. Yang kadang sering memarahi kita tanpa sebab, sangga Almira, memotong kalimat Ernia. Hei, kapan kita dimarahi? Yang ada kita yang selalu membuat salah. Hehehehe, iya. Ar. Ngomong-ngomong, Ibu Panti sedang sakit sekarang. Semalam dibawa ke rumah sakit. Kamu mau aku lakuin apa buat orang panti? Innalillahi. Sakit apa, Mir? Kurang paham, cuma tante bilang pingsan tiba-tiba. Sekarang tante rindu, kan ikut jadi pengurus panti. Makanya kalau ada apa-apa yang berhubungan dengan panti, kami selalu tahu, jelas Almira. Baiklah, terima kasih infonya, Mir. Aku tutup dulu ya. Biar aku rundingkan dulu dengan suamiku. Harus bagaimana? Ujar Ernia, yang kembali panik mendengar kabar buruk menimpa ibu pantinya. Oke, kalau kamu butuh bantuanku, jangan sungkan ya, Ar. Katakan saja. BTW, terima kasih untuk catering yang setiap hari datang. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Ar. Iya, terima kasih kembali, jawab Ernia. Kemudian panggilan terputus, dan Ernia mencari suaminya yang sedang sibuk dengan acara agigahan bayi mereka. Setelah bertemu, Ernia segera menyampaikan kabar tersebut. Awan segera menghubungi orangnya di Jakarta, agar memberikan biaya pengobatan langsung ke pihak rumah sakit. Hingga Ibu Panti dipastikan sembuh dan kembali ke rumah panti lagi. Hari berlalu. Bayi Mun usai diagigah. Dan Awan mulai kembali bekerja, setelah beberapa hari hanya datang untuk mengontrol keadaan. Kini suami Ernia itu sudah kembali sibuk dengan pekerjaannya kembali. Riko dan istrinya juga sudah melakukan acara syukuran bayinya dengan agigah. Nama anak Riko dan Laura, Mutiara Alindia Aditya. Kinan yang memberikan nama Mutiara. Setelah Awan berbincang dengan putra sambungnya itu, Papa sama Mama kenapa nggak tinggal bersama? Terus, kenapa Kinan punya ayah Awan, Mama Ernia, Papa Riko, juga Ibu Ola? Teman-teman Ki nggak ada yang punya orang tua sebanyak Kinan, celetuk Kinan, bertanya pada ibunya. Yang baru selesai memberikan ASI pada bayi Mun. Ernia mematung, terdiam di tempatnya. Mendengar pertanyaan yang pernah terpikir olehnya dulu. Kini benar-benar keluar dari bibir putra kesayangannya itu.
Susah payah Ernia meneguk salivanya, yang bingung harus menjawab apa kepada putranya itu. Sebab, Ki istimewa. Karena itu, Allah kasih orang tua yang banyak buat Ki. Jadi, Ki berlimpah kasih sayang. Karena ada 2 ayah, dan 2 ibu, sahut Awan, yang sejak tadi berdiri di ambang pintu mendengarkan pertanyaan logis dari putra sambungnya itu. Kinan terdiam, terlihat berpikir dengan jawaban yang diberikan ayahnya. Ernia masih mematung di tempatnya. Ragu, jika anaknya yang cerdas itu akan kembali melontarkan pertanyaan lain yang lebih membuatnya kembang kempis. Terus, kenapa kalian semua tidak tinggal bersama? Kalau tinggal bersama, kan lebih ramai. Terus, sebab, Papa Riko kerjanya di Jakarta, sayang. Sementara ayah, bantu Mama Ki untuk mengurus usaha kakek Mahe di sini. Kalau usaha kakek Mahe nggak diurus, bagaimana, dong? Nanti, kalau Ki sudah besar, nah, Kinan yang akan bertanggung jawab mengurusnya. Juga adik Al. Ki, siap, jadi pemilik perusahaan keluarga. Balas Awan, seraya. Berlutut dan memegangi pundak Kinan. Kinan menggeleng, lantas menatap ke Ernia. Lalu berjalan mendekat, dan memeluk sang ibu dengan hangat. Ernia berlutut, memeluk tubuh yang kini sudah semakin tumbuh tinggi. Juga isi kepalanya yang mulai banyak ingin tahu tentang ayah dan ibunya. Jadi, Ki itu bukan anak kandung ayah ya, Ma? Tanya Kinan lirih, dengan tatapan yang begitu intens ke bola mata sang ibu. Ki dengar dari siapa? Sahut Ernia, seraya melirik suaminya yang berdiri di belakang. Kinan, dari Mbak Rani. Waktu itu, Ibu Ola telepon ke Mbak Rani. Katanya sudah telepon Mama, tapi nomor Mama sibuk dan nggak bisa dihubungi. Jadi Ibu Ola menghubungi Mbak Rani. Jelas Kinan pasti. Bilang apa Mbak Rani? Itu, kata Mbak Rani. Kinan sudah selesai ngobrol sama Ibu Tiri. Terus, kita tanyain, Ibu Tiri itu apa, Mbak? Kata Mbak Rani, ibu yang tidak melahirkan kita. Terus, kata Mbak Rani, ibu yang melahirkan Kinan itu Mama. Terus, kata Mbak Rani, ayah Awan itu juga bukan ayah aslinya Kinan, melainkan hanya ayah tiri, sama seperti Ibu Ola. Ki nggak ngerti. Makanya, Ki mau tanya sama Mama sama ayah, papar Kinan dengan jujurnya. Awan dan Ernia saling tatap. Lantas Awan menggendong bocah ganteng itu. Lantas, mereka bertiga duduk bersama di sofa. Kinan menatap serius, secara bergantian ke ayah dan mamanya. Awan menarik nafasnya dalam-dalam, lantas membuangnya perlahan. Usia Kinan yang sudah hampir 7 tahun itu memang sedang banyak ingin tahu. Hal-hal yang menurutnya aneh dan ganjal pasti akan ditanyakan secara detail. Ki, Papa Riko sama Mama Ernia, itu orang tua kandung Kinan. Mbak Rani benar, ayah Awan dan Ibu Ola itu orang tua tiri Kinan. Tapi, kasih sayang kami, setara kok sama kasih sayang yang diberikan Papa Riko dan Mama Ernia ke Kinan, jelas Awan pelan-pelan. Berharap bocah kecil itu paham dan mengerti dengan apa yang disampaikan olehnya. Dan, kami semua orang tua Kinan. Jadi, kalau seandainya Kinan mau tinggal bersama Papa Riko di Jakarta, itu boleh. Ki mau tinggal sama Papa Riko. Kalau ayah Awan ayah tiri, terus Ibu Ola juga tiri. Kenapa ayah dan ibu tiri nggak tinggal satu rumah saja? Kan, biar bagus. Tiri sama tiri, kandung sama kandung. Awan dan Ernia meneguk salivanya dengan berat, seraya saling tatap. Bocah kecil itu, kenapa isi kepalanya begitu cerdik?
Awan lantas kembali menghela nafasnya panjang. Kinan, sayang. Yang boleh tinggal satu rumah itu orang yang menikah. Nah, apa itu menikah? Nanti, akan ada masanya ayah atau mama akan menjelaskan semuanya ke Kinan. Sekarang, mendingan Kinan main sama adik-adik. Kasihan Mama Chia mau istirahat dulu, ujar Awan, seraya menyugar surai hitam Kinan. Kinan boleh tidur siang sama Mama, pintanya. Yuk, kita tidur sekarang. Ernia Sekura bangkit dan menarik tangan Kinan lalu membawa ke atas ranjang. Ernia memeluk erat tubuh putranya. Dan di atas kasur, Kinan masih melintaskan banyak pertanyaan untuk sang ibu. Hingga akhirnya Kinan terlelap dalam dekapan tangan hangat Ernia. Juga Ernia yang ikut terlelap bersama Kesnan. Saat sore hari, Kinan bangun terlebih dahulu. Lantas, keluar dari kamar ibunya, dan menuju kamarnya sendiri. Mandi, dan bersiap untuk mengaji. Usia bayi Moon kini sudah 3 bulan. Bayi perempuan itu sudah mulai aktif belajar. Tengkurap, dan bibirnya yang tak berhenti mengoceh ini dan itu membuat Chia femas, dan selalu bermain bersama adik kecilnya itu. Bahkan kadang Chia dan Al ribut-rebutan adiknya. Duh, jangan berebut dong, nak. Besok deh, Mama bikin adik 2 lagi. Biar kalian gak rebutan begitu. Kasihan Dedek Moon, celetuk Ernia, setiap kali berada di dekat suaminya. Dan Chia sedang ribut dengan kembarannya Altaf. Mancing deh. Nggak ada, sudah cukup mereka saja. Itu sudah lebih dari cukup, sayang. Awan menjawab seraya melirik istrinya yang menatapnya dengan senyuman manis dan kerlingan nakal padanya. No, sudah cukup, imbu Awan lagi. Saat Ernia menaik turunkan kedua alisnya untuk menggoda sang suami, Awan hanya terkekeh melihat sikap istrinya yang ingin sekali menambah bayi lagi. Sementara hatinya sudah tidak mau, sebab tak tega melihat istrinya melahirkan. Apalagi saat Moon, dialah yang kontraksi hebat saat hendak lahir. Satu kali lagi, please. Ernia menangkupkan kedua telapak tangannya memohon pada suaminya. Nggak ada, sahut Awan tegas, seraya membuang pandangan jauh-jauh. Sebab tak tahan dengan kerlingan nakal istrinya itu. Ernia mengerucutkan bibirnya, saat Awan justru memunggunginya. Dan akhirnya Ernia menggelitik pinggang suaminya. Hingga Awan menggeliat seraya menjerit-jerit kegelian. Chia dan Al ikutan menggelitik ayahnya. Sementara Kinan sedang sekolah, dan belum kembali. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari arah pintu, dibarengi salam. Ernia segera membuka pintu. Tambak Mbok Asi dengan wajah pucat berdiri di depan pintu. Bahkan tubuhnya gemetaran. Dengan wajah yang basah air mata. Mbok, ada apa? Tanya Ernia, khawatir. Nyonya besar, Bu. Nyonya besar, sahutnya gugup. Nenek. Kenapa dengan nenek, Mbok? Panik Ernia, yang sontak keluar dan berjalan dengan cepat ke kamar neneknya. Mbok Asi tak menjawab, beliau hanya terisak mengikuti langkah Ernia. Istri Awan mempercepat langkahnya, saat melihat ada petugas medis keluar dari kamar sang kakek. Mbok, nenek kenapa? Kok aku nggak dikasih tahu, kalau nenek sakit? Itu ada orang medis datang, ngapain? Racau Ernia yang jantungnya sudah berdebar tak menentu. Mbok Asi justru menangis histeris, saat mereka sampai di embang pintu kamar nenek Minan. Sementara Ernia mematung di pintu, menatap. Kakeknya terisak memeluk nenek Minan yang terbaring di atas kasur. Perlahan, istri Awan menyeret langkahnya yang begitu gemetaran. Kek, nenek kenapa? Lirik Ernia,
dengan tubuh yang mulai berguncang. Kek Bara menoleh, mendengar suara Ernia. Lantas duduk dengan tegak, dan merentangkan kedua tangannya, meminta agar cucunya itu mendekat dan memeluknya. "Kek, katakan, ada apa dengan nenek?" Kek Bara tak menjawab, hanya isak yang terdengar begitu menyayat yang keluar dari bibir sang kakek. Nenek, panggil Ernia, seraya mengguncang tubuh yang wajahnya terlihat pucat. Dengan semburat senyum di kedua sudut bibirnya. "Nenek, bangun," jerit Ernia, saat Kek Bara justru menangis terseduh sambil memeluknya. Ernia tak percaya. Dalam waktu dekat harus kehilangan dua orang sekaligus orang yang dia sayangi. Bahkan dia belum bisa berhenti bersedih. Terlebih kali ini adalah neneknya sendiri. Rasanya belum puas dia merengek manja pada wanita sepuh itu. Wanita yang ternyata memiliki hubungan darah sangat kental dengannya. Sebab beliau adalah ibu dari ayah kandungnya, yang baru beberapa tahun saja mereka bertemu. "Nenek, Kuma minta maaf." Istri Awan masih sering terisak saat malam hari tiba. Padahal, Nenek Minan berpulang ke Rahmatullah sudah sepekan yang lalu. Tidak baik terus-terusan larut dalam kesedihan, sayang," bisik Awan, seraya memeluk erat istrinya. "Kenapa semua pergi meninggalkanku, Mas?" "Dulu Kak Gela. Baru saja kami bertemu, dia sudah pergi begitu cepat." Lalu Nenek Clara. Bahkan baik Nenek Minan atau Nenek Clara mereka sama sekali tidak sakit. Lalu kenapa dengan mudahnya mereka pergi? "Kenapa, Mas?" protes Ernia, sebab kehilangan kedua orang tersebut dengan cara yang begitu cepat. Memang, baik Nek Minan maupun Nenek Clara, mereka tidak mengalami sakit yang terlihat parah. Apalagi Nenek Minan, yang semalam saja masih memijat punggung Kek Bara. Ernia mendengar dari cerita Kek Bara saat usai Nek Minan dimakamkan.